Ini saya akan menuliskan biografi tentang Jenderal Sudirman. Sudirman lahir di Purbalingga, Jawa Tengah pada tanggal 24 Januari 1916. Ayahnya ialah Kartowiroji, yaitu seorang pekerja di pabrik gula Kalibagor, Banyumas, dan ibunya Siem merupakan seorang keturunan Wedana Rembang. Sejak kecil Sudirman diasuh oleh seorang camat Rembang yang bernama Raden Cokrosunario. Dikarenakan Raden Cokrosunario belum mempunyai momongan sehingga memutuskan untuk mengasuh Sudirman hingga berusia 18 tahun. Sudirman kecil terdaftar di sekolah pribumi pada usia menginjak 7 tahun, lalu sebelum akhirnya dipindahkan ke sekolah milik taman siswa pada usia menginjak pada 7 tahun menginjak sekolah. Pada tahun ke-8 sekolah milik taman siswa ditutup oleh ordonansi sekolah liar dikarenakan terbukti tidak terdaftar secara resmi. Lalu kemudian beliau dipindahkan ke sekolah menengah Wirotomo. Selesai menjalani pendidikan dasar dan menengah, Sudirman pun lalu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, yakni HIK Sekolah Guru Muhammadiyah Solo, namun tidak sampai tamat. Selama beliau bersekolah di sekolah tersebut, beliau terdaftar di salah satu organisasi, yaitu organisasi Pramuka Hizbul Watan. Pada tahun 1936, Sudirman menikah dengan Alfiah, yaitu merupakan seorang mantan teman sekolahnya dan seorang putri dari pengusaha batik kaya yang bernama Raden Sosroatmojo. Dari pernikahan tersebut, mereka dikaruniai 7 orang anak, yang diantaranya adalah 3 orang putra dan 4 orang putri. Pada tahun 1936, Sudirman kembali ke Cilacap dan mengajar di sebuah sekolah dasar Muhammadiyah. Lalu ia mengabdikan dirinya untuk mengajar di HIS Muhammadiyah dan menjadi pemandu Pramuka Hizbul Watan tersebut. Selama mengajar, Sudirman sangat disegani oleh masyarakat sehingga pada tahun 1944 Sudirman bergabung ke Tentara Pembela Tanah Air atau PETA di Bogor. Sehubungan dengan posisinya di masyarakat, Sudirman lalu dijadikan komandan Daidanso dan dilatih bersamaan dengan orang yang dengan pangkat yang sama. Pasca Indonesia merdeka dari penjajahan Jepang, ia berhasil merebut senjata pasukan Jepang di Banyumas. Lalu, beliau diangkat menjadi komandan batalion di Kroya setelah menyelesaikan pendidikannya. Setelah mengikrarkan kemerdekaan Indonesia pada 1945, Sudirman melarikan diri ke Jakarta untuk menemui Presiden Soekarno. Sang proklamator pun lalu menugaskan beliau untuk mengawasi penyerahan diri pasukan Jepang di Banyumas setelah mendirikan Badan Divisi Badan Keamanan Rakyat. Lalu ia menjadi Panglima Divisi 5 di Banyumas. Pada tanggal 12 November 1945, tepatnya pada pertemuan pertama TKR, Sudirman terpilih menjadi pemimpin TKR setelah melalui pemungutan suara 2 tahap buntu. Sambil menunggu pengangkatan, pada akhir November Sudirman memerintahkan pasukan Divisi 5 untuk menyerang pasukan sekutu di Ambarawa. Perang Palagan Ambarawa melawan pasukan Inggris dan Nica Belanda dari November hingga Desember 1945 menjadi perang pertama terbesar yang pernah dia pimpin. Karena ia memenangkan peperangan tersebut, Presiden Soekarno pun lalu melantiknya sebagai jenderal. Pada tanggal 18 Desember 1945, Sudirman dilantik sebagai Panglima Besar TKR setelah penarikan tentara Inggris lantaran diserang oleh pasukan yang telah diperintahkan. Selang 3 tahun, pada tahun 1948, Sudirman menjadi saksi kegagalan perjanjian Renville dan perjanjian Linggarjati dengan tentara kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Sudirman pun juga menghadapi upaya kudeta tahta kepemimpinan pada tahun 1948. Pada tahun 1940, pada Desember 1948, Sudirman melakukan perlawanan pada agresi militer 2 Belanda yang terjadi di Yogyakarta. Beserta sekelompok kecil tentara dan dokter pribadinya, dia berangkat ke arah selatan dan melakukan perlawanan gerilya selama 7 bulan. Hingga pada akhirnya Belanda menarik diri. Jenderal Sudirman pun kembali dipanggil ke Yogyakarta oleh Presiden Soekarno.
Pemberontakan di Madiun dan ketidakstabilan politik yang sedang berlangsung membuat kesehatan Jenderal Sudirman menurun, sehingga pada tahun 1948 Jenderal Sudirman didiagnosis menderita tuberkulosis atau TBC. Hingga pada November 1949, paru-paru kanannya dikempeskan lantaran ditengarai sudah mengalami infeksi. Sudirman berjuang melawan TBC dengan melakukan pemeriksaan di Panti Rapih Yogyakarta, dan lalu dia dipindahkan ke sebuah rumah di Magelang pada Desember 1949. Pada saat yang bersamaan, pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda mengadakan konferensi selama berbulan-bulan hingga berakhir dengan pengakuan Belanda atas kedaulatan bangsa Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Meskipun sedang sakit, Jenderal Sudirman saat itu juga dilantik sebagai Panglima Besar TNI di sebuah negara baru yang bernama Republik Indonesia Serikat. Selang sebulan, tepatnya pada pukul 18.30 pada tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman menghembuskan nafas terakhirnya di Magelang, Jawa Tengah dengan usia 34 tahun. Jenazah Sudirman lalu disemayamkan di Masjid Gede Kauman pada sore hari, lalu dibawa ke Taman Makam Pahlawan Semaki dengan berjalan kaki. Demikianlah biografi Jenderal Sudirman yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.